kami nafas kehidupan. Kau memberikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing, walaupun secara online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dalam kami beribadah, Engkau tetap ada di hati kami masing-masing. Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita Tuhan, walaupun lewat online. Tuhan, urapi kami para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada hari ini, terlebih kepada hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu ini berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Berikan hikmat daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap teman-teman kami yang belum bisa bergabung pada hari ini Tuhan. Berikan mereka kesempatan di lain waktu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di saat kami beribadah, ada roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami. Kami mau tengking, kami mau hancurkan hanya di dalam nama-Mu Yesus. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan kepada hati kami untuk kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah ini dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Masih semangat gak untuk muji nama Tuhan? Yes. Semangat banget. Kita mau lebih semangat lagi untuk muji nama Tuhan. Kita gak mau lagi hidup seperti dunia ini. Kita mau hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita mau angkat pujian pilihanku. Pujian ini, amin. Yes, amin. Selanjutnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau minta sama Tuhan agar Tuhan ubahkan hati kita. Kita mau
sepertimu.
jawabannya. Mari kita berdoa semuanya. Ya, kita doa semuanya. Bapak, terima kasih untuk malam ini. Kalau kami boleh berkumpul kembali dalam persekutuan bersama, sekalipun lewat Zoom, ya Tuhan, lewat online, terpisah satu dengan yang lain, namun kami percaya bahwa Roh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami tidak memisahkan satu dengan yang lain, tapi kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan tetap nyata buat kami. Itu sebabnya malam ini Tuhan, kami bersama-sama mau dengar firman Tuhan untuk membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya urapi kami semua, akan urapi hamba-Mu dengan otoritas dari surga untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, isi hati Tuhan malam hari ini untuk kami semua. Secara khusus untuk orang-orang muda di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan malam hari ini, dan kami siap untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Shalom Bang Engki. Shalom, Kak. Ya. Siap untuk firman Tuhan, amin. Amin. Siap. Yes. Ya, terima kasih untuk pengurus PMK Unindra dan semua yang bertugas, pemimpin-pemimpin yang ada di sini, bahkan semua anggotanya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan malam hari ini sharing firman Tuhan. Satu kehormatan saya bisa bergabung untuk sharing firman Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini saya berdoa biar kita semua mendapatkan kekuatan lewat firman Tuhan. Kita semakin kuat, kita semakin menjadi generasi muda yang tahu apa panggilan kita dan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, malam hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya memang agak berat karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua, bukan hanya untuk orang-orang yang mendengar, tetapi firman Tuhan itu juga bisa menusuk, bisa disampaikan kepada yang menyampaikannya, pembicara tentunya. Jadi firman Tuhan bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk saya juga. Bukan untuk saudara, tetapi firman ini untuk saya juga. Makanya tema adalah bukan dulu topengmu, itu satu hal yang berat karena siapapun yang ada di tengah-tengah kolong langit ini, yang namanya manusia, semua orang punya kekurangan. Amin. Semua orang punya kekurangan, termasuk hamba Tuhan yang diurapi pun punya yang namanya kekurangan, kelemahan. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan itu bukan hanya untuk orang-orang yang yang mendengar, tetapi kepada pembicara, termasuk juga kepada hamba-hamba. Firman Tuhan itu untuk mereka juga, untuk kami juga. Makanya malam hari ini saya percaya bahwa firman Tuhan ini bukan kepada saudara, tetapi juga untuk saya. Nah, firman Tuhan dalam Yohanes 1, Injil Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Nah, itu sebabnya malam hari ini apapun yang saya sampaikan itu adalah firman Tuhan. Dan sekali lagi bukan hanya untuk saudara, tetapi itu juga untuk saya. Nah, mari buka sama-sama di Matius 23 ayat 27, 28 sesuai dengan yang diberikan kepada saya. Saya harus sampaikan ini dan sama-sama kita belajar firman Tuhan. Matius 23 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Saya baca untuk kita semua.
Demikian firman Tuhan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang ditabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan. Jelas di sini ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada ada beberapa kelompok di sana. Ada kelompok Yahudi dan ada kelompok Farisi, ahli Taurat. Ya. Ada beberapa kelompok di sana yang Tuhan Yesus kecam sendiri dengan perkataan keras. Bahkan Tuhan Yesus sangat sangat gemes banget dengan mereka karena apa yang mereka kerjakan lewat pelayanan mereka itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena yang mereka tonjolkan hanya untuk dilihat orang saja. Nah, sampai Tuhan Yesus katakan di sini mereka adalah munafik. Nah, tema hari ini adalah buka dulu topengmu, ya. Munafik, ya. Nah, malam hari ini ada 3 hal yang saya dapat dari pembacaan ini. Saya sudah baca dan saya sudah baca beberapa kali apa yang Tuhan mau untuk saya bagikan malam hari ini. Ya. Sesuai dengan Matius pasal 23 ini ada beberapa hal yang saya dapat di sini tentang orang-orang yang dalam tanda kutip munafik. Ya. Orang-orang yang dalam tanda kutip di luarnya saja mereka kelihatan baik, tetapi ternyata dalam hati mereka ada sesuatu yang di hadapan Tuhan itu adalah satu kebohongan, satu kemunafikan. Yang pertama, di ayat yang kelima, ayat 5 saya baca untuk kita ya. Ayat 5 bilang begini, semua pekerjaan yang mereka lakukan, mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Kenapa Yesus mengecam mereka dan berkata bahwa mereka munafik? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi munafik. Karena orang-orang ini, kelompok ini, dalam pelayanan mereka ketika mereka melayani, mereka itu hanya melayani supaya dilihat orang. Bukan Tuhan dipermuliakan. Tetapi untuk dilihat orang. Nah sekarang kita ada di masa pandemi, semua orang hari ini dibatasi pelayanannya. Bahkan bukan cuma hamba Tuhan besar, tetapi hamba-hamba Tuhan sampai yang di desa pun itu mulai dibatasi pelayanannya oleh karena pandemi. Nah, segala sesuatu pelayanan mulai berkurang. Bahkan mungkin job pelayanan di sana, di sini mulai dulunya padat, sekarang itu mulai jarang berkurang. Nah, di sini mulai terlihat bagaimana respon dari setiap hamba-hamba Tuhan, dari setiap orang-orang yang melayani. Karena kedapatan kebanyakan orang-orang yang dikasih tanggung jawab untuk melayani itu salah menggunakan tanggung jawab yang dipercayakan. Buktinya banyak orang melayani itu hanya supaya dilihat orang, supaya orang puji dia, supaya orang puji, oh ternyata dia luar biasa melayani. Luar biasa melayani. Banyak, saudara. Di gereja juga banyak. Saya pernah keliling-keliling pelayanan, lewat pelayanan penginjilan. 4 tahun saya penginjilan pelayanan dan masuk ke gereja-gereja karena pelayanan ini bergerak di pelayanan hamba-hamba Tuhan. Jadi kita datang ke satu daerah untuk pelayanan di sana dan ada beberapa hamba Tuhan yang kumpul beberapa gereja dan pelayanan itu sampai menciptakan satu pelayanan yang korporat di mana bukan hanya satu denominasi gereja, tetapi ada beberapa denominasi gereja. Dan itu selama 4 tahun saya ikut pelayanan itu. Jadi bukan cuma satu gereja, di sana ada gereja Kemim. Gereja Kemim itu di Sulawesi Utara, Manado, itu gereja Masehi Injili di Minahasa. Ada juga gereja GPDI, Gerakan Pantai Posta, ada GBI,
Katolik juga ada, dan Advent, dan ada beberapa gereja juga ikut gabung di dalamnya. Nah, saya ikut pelayanan seperti itu, dan saya belajar bagaimana dari karakter-karakter pelayanan di sana. Nah, dari apa yang saya lihat, ternyata banyak orang ketika melayani yang ditunjukkan itu bukan karakter aslinya ketika diberikan kepercayaan untuk melayani. Justru yang muncul adalah sesuatu yang baik ketika diberikan kepercayaan pelayanan. Waktu dikasih pelayanan, orang itu lebih cenderung menunjukkan hal yang baik, bukan karakternya, karakter aslinya. Karakter semakin lama dia dalam pelayanan itu. Kalau baru, karena ada beberapa orang itu dia bisa untuk langsung terbuka kepada pemimpin rohani. Tapi ada beberapa orang, bahkan sudah lama pelayanan, dia tetap tertutup dalam hal keterbukaan tentang masa lalunya, tentang kehidupan masa lalunya. Ya, ada orang-orang yang tertutup, tapi ada orang-orang yang mau terbuka dengan hal itu. Nah, makanya tema hari ini, sesuai dengan tema hari ini, kenapa ada orang-orang yang dalam pelayanan itu seperti memakai topeng, dalam tanda kutip munafik, di hadapan pemimpin, di hadapan teman-teman pelayanan, itu kelihatan baik. Tetapi ternyata di belakang itu ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang dia sembunyikan, yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Bahkan mungkin orang-orang terdekat dia, teman-temannya, ataupun orang tuanya juga tidak tahu. Karena dia sembunyikan itu. Ya, makanya tema hari ini, tema firman Tuhan malam ini adalah buka dulu topengmu. Karena kebanyakan orang melayani itu hanya menunjukkan sesuatu yang baik. Iya, jelas dikatakan seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan di firman Tuhan ini, di Matius 23, 27, 28 ini. Nah, dia kecam keras ahli-ahli Taurat dan orang Farisi bahwa mereka orang munafik. Hanya di luar saja mereka kelihatan baik, bersih, putih, kelihatan kinclong, tetapi dalamnya bobrok. Dalamnya itu penuh dengan tulang belulang, penuh dengan keburukan, penuh dengan kebusukan. Makanya Tuhan Yesus katakan munafik. Nah, makanya yang pertama saya dapat di ayat yang kelima ini, mereka suka mencari pujian manusia. Nah, orang-orang ketika dia melayani dengan memakai topeng, dalam tanda kutip, melayani dengan kemunafikan, yang muncul adalah dia selalu mencari pujian dari manusia, bukan dari Tuhan. Yang dia cari adalah pengakuan dari orang, bukan dari Tuhan. Makanya orang-orang seperti ini, Tuhan sangat kecam keras adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik, saudara. Yang kedua, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang suka meninggikan diri. Ayat 11 dan 12 bilang begini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada beberapa orang ketika melayani, diberikan kepercayaan untuk melayani, yang dia tonjolkan, oh saya pintar main musik, suara saya bagus, oh saya pintar, saya orang yang pintar, saya orang yang luar biasa. Yang keluar adalah aku, dan aku, bukan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan mau ketika kita dikasih pelayanan, kepercayaan itu, yang ditonjolkan di sana adalah Tuhan. Rohnya, Roh Kudusnya yang lebih besar daripada akunya. Tuhan yang lebih besar daripada kita. Tuhan yang dilihat daripada kita. Tetapi seperti itu manusia. Yang ditonjolkan adalah saya luar biasa, suara saya bagus, permainan musik saya bagus. Tetapi sebenarnya di sini adalah setiap orang yang dilihat itu
karakternya. Tuhan tidak melihat seberapa luar biasa kita melayani hari ini. Oh, kita pintar main musik, suara kita bagus, suara saya bagus. Bukan itu. Tuhan tidak senang dengan semua itu. Karena malaikat lebih bagus suaranya dari kita. Ya, malaikat lebih merdu suaranya dari kita. Kalau malaikat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, oh seperti apa itu di surga, pujian penyembahan. Tetapi Tuhan pengen pujian dari manusia, penyembahan dari manusia. Nah, penyembahan itu saudara bukan ketika kita datang di gereja atau kita kunci kamar, kita duduk, kita berdoa khusyuk. Bukan cuma itu, tetapi penyembahan itu berbicara tentang cara hidup kita, karakter kita yang baik. Apa yang kita lakukan setiap hari. Itu penyembahan. Penyembahan yang sejati. Nah, karakteristik seseorang itu akan terlihat ketika sudah lama kita kenal orang itu. Saya bisa kenal Leoni kalau sudah lama. Tapi saya hanya bisa tahu itu Leoni. Saya belum kenal Leoni lebih dekat. Dan saya tidak tahu karakter Leoni seperti apa. Saya tidak tahu. Teman-teman yang lain juga saya tidak tahu karakternya seperti apa. Dan teman-teman juga tidak tahu karakter saya seperti apa. Ya, tidak tahu. Tetapi karakter orang akan terlihat ketika semakin lama orang itu ada dengan kita. Baru kita tahu. Dan orang-orang yang lebih tahu karakter kita itu adalah orang-orang yang ada di rumah. Bahkan teman baik, teman dekat kita yang sudah lama berteman dengan kita, apakah dari kecil atau dari remaja, mereka lebih tahu kita, karakter kita seperti apa. Mereka lebih tahu. Dan yang lebih tahu kita sesungguhnya adalah Tuhan. Bahkan orang tua kita nggak tahu, sahabat kita nggak tahu, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bahkan sesuatu yang kita sembunyikan sekecil apapun, Tuhan tahu. Makanya di hadapan Tuhan kita tidak bisa sembunyikan itu. Makanya firman Tuhan katakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Hanya di luar kelihatan baik, tetapi di dalamnya sangat buruk sekali. Gitu loh. Nah, itu yang kedua. Itu adalah apa yang ada dalam hidupnya. Bukan Tuhan lagi. Hal yang ketiga, yang saya dapat hari ini di ayatnya yang ke-16 dan 17 saya bacakan. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah dengan emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Nah, Tuhan Yesus kecam keras ahli-ahli Taurat dan orang Farisi bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin buta. Bahkan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Itu perkataan Tuhan. Padahal jelas ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang pintar. Orang-orang yang sekolah, saudara. Seperti saudara kuliah. Iya, saudara kuliah di Unindra. Saudara pasti orang-orang yang pintar. Orang-orang yang punya logika tinggi. Berpikir dengan waras, berpikir dengan wajar. Tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, ahli Taurat, orang Farisi, itu pintarnya luar biasa loh. Mereka orang-orang teologi ya. Mereka orang-orang tahu firman Tuhan. Mereka tahu tentang hukum Taurat, mana yang baik, mana yang nggak boleh. Mana yang Tuhan perintahkan ini dilakukan, ini enggak. Mereka tahu semuanya itu. Tetapi kenapa Tuhan Yesus katakan mereka adalah pemimpin-pemimpin buta? Bahkan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Karena mereka memakai topeng dalam pelayanan mereka. Mereka suka pakai jubah panjang putih. Seperti, mohon maaf, di tetangga kita, saudara kita yang di seberang, itu suka pakai yang putih-putih panjang dengan jenggot segini. Tetapi apa yang mereka lakukan itu cuma untuk supaya mereka dipuji. Supaya orang-orang itu melihat, oh luar biasa ya mereka. Pelayan Tuhan luar biasa. Tidak demikian dengan pelayan-pelayan Tuhan. Hari ini kalau kita tahu kita adalah pelayan Tuhan, siapapun kita hari ini, saudara, hari ini, teman-teman hari ini ada di Unindra sebagai pelayan Tuhan. Kalau berbicara tentang pelayan, kita ini dulos. Kita ini keset kaki. Tahu keset kaki?
Kalau orang Manado bilang tarapu lap yang biasa lap meja, biasa lap kompor. Kita seperti itu, saudara. Kita seperti keset kaki diinjak orang. Pelayan Tuhan seperti itu. Pelayan Tuhan tidak butuh yang namanya pengakuan dari orang. Pelayan itu tidak butuh yang namanya penerimaan dari orang. Kita hanya butuh Yesus, saudara. Kita hanya butuh Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya kita ini adalah pelayanan yang melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kita nggak butuh pujian dari orang. Cukup Tuhan saja yang memuji kita. Karena pelayanan kita yang the best, karena kita melayani bukan karena potensi kita yang luar biasa, tetapi karena kita punya hati, cukup punya hati. 23 ayat 25 berkata, jika engkau dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, jika engkau dengan sungguh-sungguh, aku akan memberkati roti makananmu, bahkan air minumanmu akan kuberkati, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, saudara, sekecil apapun pelayanan yang kita terima hari ini di pelayanan Unindra, di pelayanan ini, saudara adalah pelayan. Pelayan itu adalah melayani, bukan untuk dilayani. Ya, melayani siapa? Melayani satu dengan yang lain, melayani orang, melayani Tuhan. Ini. Jadi pelayanan itu ada dua, vertikal dan horizontal. Salib itu berbicara tentang melayani Tuhan, yang ke atas itu melayani Tuhan, ya, vertikal, dan horizontal itu berbicara tentang melayani sesama kita. Jadi kita ini sebagai pelayan, kita enggak merasa bahwa kita lebih tinggi dari orang lain. Kita lebih utama, kita lebih penting. Bahkan Yesus katakan bahwa kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus jadi yang terkecil. Kamu harus layani mereka. Ya, harus merendahkan diri, gitu. Merendahkan diri, melayani dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, tanpa ada kata pamrih, tanpa ada sesuatu yang lain, tanpa ada motivasi yang lain. Jadi kita mau melayani, kita mau beribadah di gereja, bukan karena tujuan, karena kita punya motivasi yang lain di sana. Tetapi karena motivasi kita adalah Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadi kalau kita merasa bahwa hari ini kita ada di posisi itu, mari kita cepat berbalik. Ya. Jangan sampai ketika nanti Tuhan datang dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, itu buat kejahatan. Ya, ini firman Tuhan juga buat saya, bukan hanya buat saudara. Ya, jangan ketika hari ini kita dengar firman Tuhan, oh firman Tuhan ini buat si A, firman Tuhan ini buat si B, bukan buat saya. Enggak, saudara. Firman Tuhan ini buat kita semua. Amin. Firman Tuhan ini buat kita semua. Apapun kondisi kita hari ini, apapun keadaan kita hari ini, dan apapun jabatan pelayanan kita hari ini, kita melayani di Unindra, kita melayani di gereja kita, iya, dimanapun kita melayani, sekecil apapun pelayanan itu, ingat baik bahwa kita bukan melayani gereja, kita bukan melayani komunitas di Unindra, tetapi kita melayani Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tahu kita melayani Tuhan, Allah yang hidup, yang memperhatikan kita 24 jam tidak pernah tertidur, maka kita pasti akan berhati-hati dengan menjaga perkataan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang akan kita kerjakan. Amin, saudara. Itu sebabnya sebagai pelayan Tuhan, mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Saya juga, dan kita semua. Jadi firman Tuhan hari ini, buka dulu topengmu, itu bukan bicara kepada si A, si B. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua yang menusuk ke bagian manapun, kepada saudara dan juga kepada saya. Jadi firman Tuhan ini buat saya dan buat saudara. Nah, bagi kita yang menerima ini, percayalah bahwa waktunya untuk kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, tanpa kita harus
sembunyi-sembunyi dengan melakukan hal yang baik, bahkan sembunyi-sembunyi juga dengan melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan dan orang lain nggak tahu. Tetapi kalau kita tahu kita pelayan Tuhan yang berintegritas, sekalipun orang nggak lihat, kita akan tetap melakukan hal yang baik. Amin, saudara. Bersama-sama kita maju di dalam Tuhan untuk melakukan hal yang baik di dalam Tuhan. Ingat, apa yang kita lakukan hari ini semuanya diperhitungkan Tuhan. Entah itu baik, entah itu jahat. Ada 3 hal yang akan diambil iblis dari kehidupan kita kalau kita terus-menerus hidup dalam ketidakbenaran. Ada 3 hal yang iblis ambil. Kalau kita terus pakai topeng, kalau kita terus hidup dalam kemunafikan, orang lain tahu kita baik padahal sebenarnya di dalam kita itu ada sesuatu yang jahat, ada sesuatu yang salah. Nah, kalau kita tidak segera memulihkan ini, kalau kita tidak segera berdamai dengan Tuhan, bahkan berdamai dengan diri sendiri, maka ada 3 hal yang akan diambil dari kita. Yang pertama, damai sejahtera. Kalau damai sejahtera diambil, kita akan mudah untuk tersinggung, kita akan mudah marah, kita akan mudah mempersalahkan orang lain, bahkan kita mudah menghakimi sesama kita. Yang kedua, yang akan diambil dari kita, kalau kita tidak segera mengalami perubahan ini. Yang kedua adalah kasih. Yang diambil kita kasih. Orang kalau sudah tidak punya kasih, mau hamba Tuhan siapa datang ke kita, kita tidak akan mengalami perubahan. Bahkan yang kita lihat dari orang itu selalu negatif, dan negatif. Dan kita selalu nunjuk-nunjuk orang. Yang ketiga, kalau kita tidak mengalami perubahan. Yang ketiga adalah, yang diambil dari hidup kita adalah iman. Orang kalau sudah tidak punya iman percaya, maka dia tidak akan mengalami pertobatan. Saudara, ingat 3 hal ini. Jangan sampai 3 hal ini diambil kalau kita tidak mau mengalami perubahan dalam Tuhan. Amin. Segera alami perubahan di dalam Tuhan, bersama-sama dalam Tuhan. Jangan lihat orang. Karena di mana-mana saudara, di mana-mana yang namanya orang itu, mau dia hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil, semua sama. Semua sama. Semua berpotensi untuk melakukan kejahatan. Tetapi kenapa ada hamba Tuhan tetap diurapi? Dia mempertahankan imannya di hadapan Tuhan. Karena dia tetap menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kalau kita mau hidup kita diberkati dengan luar biasa seperti Keluaran 23 ayat 25. Roti makanan kita diberkati, air minum kita diberkati, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari kehidupan kita. Maka beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layani sesama kita dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat janji berkat Tuhan akan dahsyat mengalir dalam kehidupan kita. Saya sampai di sini firman Tuhan, tidak panjang, tapi saya berdoa firman ini akan memberkati kita semua, termasuk saya juga. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman yang telah dibawakan oleh Kak Enggi. Tuhan memberkati setiap aspek kehidupan yang Kak Enggi alami. Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan dan kehidupan Kak Enggi. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta. Kepada petugas dipersilakan. Ya, sebelum kita masuk ke warta jemaat, kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Saya pimpin di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa berkumpul walaupun secara virtual untuk melaksanakan ibadah kami sekarang muda ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk hikmat, untuk apapun yang sudah Tuhan berikan bagi kami masing-masing pribadi ya Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan permohonan kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa, pokok-pokok doa kami, pergumulan kami. Kami berdoa untuk pemerintahan ini, ya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati untuk memimpin
terlibat dalam pemerintahan, kiranya Tuhan Yesus yang menolong mereka. Kiranya dengan keberadaan anak-anakmu ini, mereka bisa terus menjadi keberkatan, mereka menjadi alat Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Berdoa untuk setiap program kerja yang direncanakan, yang sedang dijalankan, kiranya dalam pertolongan Tuhan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus yang mengurapi semua pemimpin-pemimpin kami, khususnya untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin beserta dengan tim sebagai pemerintahan tertinggi di Indonesia ini, dan semua wilayah yang ada di Indonesia dari yang kota-kota besar sampai yang terpencil sekalipun. Kami percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menopang kami semua, khususnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, yang menolong setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani COVID, untuk vaksin yang sedang dalam proses juga Tuhan Yesus yang memberkati. Orang-orang yang bertanggung jawab atas vaksin ini, kiranya mereka bisa melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik untuk setiap satuan tugas penanganan COVID-19, pasien-pasien COVID-19, khususnya Tuhan Yesus yang menolong. Biarlah terjadi gelombang kesembuhan di Indonesia ini dan juga di seluruh dunia ya Tuhan. Dan terutama mereka yang belum mengenal Engkau, mereka yang belum tahu Engkau, biarlah mereka bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan mereka bisa menerima keselamatan daripadamu karena mereka mau menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk PMK Unindra. Tuhan Yesus yang berkati dari pengurus, anggota, untuk para alumni dan semua yang ambil bagian dalam organisasi ini. Tuhan Yesus yang berkati, biarlah PMK Unindra bisa terus maju di dalam Tuhan. Kami sebagai pengurus saling bergandengan tangan untuk mengusahakan organisasi ini. Kami bukan saja organisasi yang biasa, tapi kami bisa menjadi keberkatan bagi kampus kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong setiap program kerja yang direncanakan agar bisa terlaksana dengan baik, walaupun dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kampus kami tercinta Unindra, Universitas Indah Prasta ini, kiranya Tuhan Yesus yang berkati dari pimpinan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, untuk setiap dosen, untuk mahasiswa, untuk para staf, untuk tim keamanan, untuk OB dan semua yang terlibat dalam keluarga besar Unindra. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati supaya kampus kami bisa tetap berjalan dengan baik. Setiap kegiatan belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik walaupun masih dalam kondisi online. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati untuk para kakak-kakak kami yang ada di semester 7 dan 8, semester 8, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dalam menyusun skripsi mereka, tugas akhir mereka. Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan, Tuhan Yesus yang memberikan hikmat supaya semuanya bisa diselesaikan dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perkuliahan secara online ini. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, Tuhan Yesus yang memberikan hikmat, Tuhan Yesus yang tahu setiap kebutuhan kami masing-masing. Tuhan Yesus yang cukupkan ya Tuhan, apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami perlukan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu karena kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami. Saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit, untuk Kak Sri Ayu dan Bang Andre. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong mereka dalam kelemahan tubuh. Kak Sri yang sedang meriang, kiranya Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia, memulihkan dia. Makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi bisa menjadi alat bagi kesembuhan dia. Untuk Bang Andre juga yang dalam kondisi terinfeksi COVID-19, kiranya Tuhan Yesus yang menolong. Kami semua bersama-sama berdoa ya Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan untuk kesembuhan Bang Andre. Biarlah obat-obatan, makanan, minuman yang ia konsumsi menjadi alat bagi kesembuhan dia. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong. Kuasa-Mu ternyatakan atas kehidupan dia dan bisa menjadi kesaksian hidup dia bahwa Tuhan Yesus yang menolong dia. Engkau yang mengetahui masing-masing dari kami, Engkau yang memahami apa yang kami rasakan saat ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang gak pernah terbatas dalam rencana-Mu, dan kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua bisa terus aman dalam Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk Kak Endi, kiranya ia juga bisa terus dalam perlindungan Tuhan, dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Tuhan Yesus yang selalu tuntun dan bimbing dia, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, dan melalui hidupnya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semua. Hai. Masih semangat dong ya. Halo. Masih. Di kesempatan kali ini kita mau ucapkan terima kasih buat Kak Enggi yang sudah menyempatkan waktunya buat kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau kasih apresiasi ke Kak Enggi. Buka kameranya masing-masing. Kita angkat jempol kita bilang thank you Kak Enggi, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Thank you Kak Enggi. Thank you Kak Enggi. Thank you Tuhan Kak berkati. Enggi. Tuhan berkati. banget. Kita ke poin selanjutnya, bisa tolong HPD. Nah, untuk persembahan diinfokan kembali ya untuk teman-teman yang mau memberikan persembahannya, bisa dapat mengirimkan melalui rekening 167-1749-508 atas nama Adelia Febrianti, dan juga bisa melalui GoPay atau OVO atau Dana ke nomor berikut. Bisa di screenshot dulu kalau yang belum tahu ya nomornya. Next. Bentar. Kemudian ada juga ini dari ibadah Paskah dari UNAS ya, Universitas Nasional, Persekutuan Organisasi Universitas Nasional. Ini diadain tanggal 12 Juni, hari Sabtu besok, jam 10 pagi. Nanti stay tune aja di grup angkatan masing-masing, nanti untuk link bisa ditahu di grup ya, nanti diinfoin lagi yang mau ikut. Nextnya ada juga undangan dari Persekutuan Gabungan Mahasiswa Kristen se-Indonesia. Ini ada di hari Minggu tanggal 20 Juni jam 1 sampai jam 5 sore. Lagi-lagi nanti ditunggu aja mau ikut, nanti link Zoom-nya bisa didapat di grup. Ya. Yang ketiga, Light for the Nation Conference dari Konferensi Nasional Mahasiswa Kristen. Ini diadain tanggal 27 sampai 29 Juli 2021 dari Selasa sampai Kamis di Zoom juga. Yang mau daftar itu sudah ada di flyernya ya, bisa di screenshot dulu. Nanti untuk info selanjutnya bisa hubungin pengurus. Nah, kita ada kabar sukacita dari yang ulang tahun selama seminggu ini. Ada Ruth Nababan tanggal 5 Juni dari Pendidikan Ekonomi tahun 2018. Kemudian ada Yunita tanggal 6 Juni dari Bahasa Indonesia 2020. Kemudian ada Yuni Santa Clara tanggal 7 Juni Pendidikan Ekonomi 2020. Dan Dita Natasha Tinambunan tanggal 10 Juni dari Bahasa Inggris 2020. Ya. Dan untuk info ibadah minggu depan masih di grup masing-masing, dan minggu depan masih tetap ada ibadah. Untuk Saturday service juga masih ada. Nanti untuk info selanjutnya ada di grup ya. Ya, untuk teman-teman yang ulang tahun boleh minta kesediaan Kak Enggi untuk mendoakan teman-teman kita. Ya. Oke. Langsung doa berkat ya, Dek? Boleh Kak, langsung aja. Oke. Ya, Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kalau kami boleh beribadah, biar semua diperhitungkan Tuhan, mendatangkan kebaikan buat kami,
Dan seperti janji firman Tuhan, makanan kami diberkati, roti adonan kami diberkati, air minuman kami diberkati, bahkan Engkau menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Kami berdoa biar terjadi itu dalam hidup kami sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh beribadah biar firman hari ini meneguhkan iman kami. Kami tetap setia melayani Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih, tanpa melihat ada sesuatu yang lain daripada Tuhan, tetapi kami terus melayani dengan memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami berdoa malam ini Tuhan, untuk yang berhari ulang tahun sepanjang bulan Juni, untuk tanggal 5 Juni, Ruth Nababan kami berdoa diberkati Tuhan, untuk Yunita Aflaubun ya Tuhan, berkati Yunita Santa Clara, bahkan Dita Natasha, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Apapun yang dibutuhkan, ya Tuhan jawab segala keperluan dan kebutuhan mereka, bahkan mencukupkan segala kebutuhan mereka, semakin berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk segala rencana kami ke depan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Segala planning dari komunitas Unindra kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk persekutuan ibadah yang luar biasa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan kami sejak hari ini, bahkan sampai Tuhan datang di kali yang kedua menjemput kami di awan-awan permai. Kami terima berkat Tuhan malam hari ini, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Makasih Kak Enggi. Sama, Thank you, Tuhan berkati. Baki. Thank you. God bless. Guys.